Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kali ini saya lagi ngerjain transmisi Mitsubishi Mirek ya. Ini kendalanya kalau pas posisi dingin dia ini mati ya. Kalau taruh di D dia itu mati. Terus kalau itu nunggu sampai lama banget, sampai setengah jam 2 jam itu baru bisa mobil bisa dipakai. Kalau mau dipakai buru-buru gitu kudu nunggu dulu sampai setengah jam atau sampai 1 jaman sampai 2 jaman ya, baru bisa mobil bisa jalan. Ini kita bongkar-bongkar, ternyata kemarin kampasnya ada yang habis. Mohon maaf nggak bisa kita video proses pembongkarannya ya, karena yang bongkar bukan saya, itu teman yang lain, teman-teman anak bengkel ya. Jadi kalau saya bongkar mesti saya video dari pembongkaran sampai perakitan sampai mobil sudah jadi. Nah ini saya ditugaskan untuk merakitnya saja. Ini sambil kita video. Ini penggantian kampas baru semua ya. Sama kalau seal jangan ditanya, udah kita ganti. Tapi mohon maaf sealnya nggak sempat kita videoin karena ini dadak ya. Karena dadak saya baru storing lihat mobil di luar. Lah ini saya dapat tugas buat ngerakit Mitsubishi Mirek. Nah ini CVT-nya aman ya. Ini karena penyakitnya nggak penyakit CVT, ini penyakit kampas ya. Tonton terus di channel saya Julfa Alfiadi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Ini proses perakitan kampas. Kampasnya ya cukup simpel teman-teman ya. Itu cuman sekitar 3 rumah. Kalau di Mirek dia ini 3 rumah 3 kampas ya. Ya kalau kampasnya sih banyak, tapi rumahnya itu ada 3. Yang paling bawah yang kita pasang pertama, ini yang kedua yang di input. Ini proses pemasangan kampas input teman-teman ya. Ini CVT-nya aman, saya cek kemarin nggak ada kendala baret atau gimana. Jadi kalau CVT-nya aman itu nggak perlu kita bongkar teman-teman ya. Kalau dia masih bawaan pabrik itu ya cukup awet. Berarti ini kampas dari pabriknya kurang bagus teman-teman ya. Ini dari sisi transmisi mirip sama Nissan Juke atau Livina. Yang bikin dia bedanya dia tuh di di belakangnya itu, dudukan belakang ya, dudukan tutup CVT-nya itu yang beda. Karena kalau di Juke itu ada sasis, kalau ini dia itu nggak ada sasis teman-teman ya, berbeda. Tapi kalau dari daleman itu sama ya teman-teman ya. Ini pemasangan inputnya agak lumayan teman-teman ya, karena dia nggak ada keganjelan karena CVT-nya belum kita pasang, jadi agak susah. Tapi ya tetap bisa masuk. Kalau bagi saya mah tetap bisa masuk. Gimana caranya? Ngerakit kayak gini kudu pakai feeling teman-teman ya. Feeling, kudu yakin. Kalau kita ragu
ya kita bongkar lagi. Tapi kalau misalkan feeling kita udah sip, udah mantep, ya udah, biasanya langsung jadi teman-teman ya. Tapi kalau kita ada yang ragu sedikit, ya kita bongkar lagi, kita cek lagi. Jadi prosesnya itu panjang teman-teman ya. Tapi kalau feeling kita oke, misalkan nggak meragukan, ya cepet. Aslinya tuh cepet merakitnya tuh. Apalagi kalau CVT ini cepet dibandingkan yang AT. Yang AT ribetnya itu kampasnya itu ada banyak. Kadang ngepasin kampasnya itu yang lama. Kadang satu kampas itu aja bisa, kadang satu rumah ya itu ada 6, ada 7, paling banyak itu 7, ada yang 5. Ini paling dia 3 mentok 6 teman-teman. Kalau di input dia tuh mentok ada 6 atau 5 gitu. Kadang ada yang 4. Kalau di alpha dia ada 4. Kalau yang paling bawah 3 atau 2 gitu. 3, 4 sama. Ini penutupannya teman-teman ya. Ini juga jangan sempat salah, karena dia itu ada lubangnya teman-teman ya. Lubang pressure. Tutupannya itu ada lubang pressure. Kita bisa ngecek di situ ada seal hitam. Nanti ada pipanya teman-teman. Itu kudu pas teman-teman ya. Kalau misalkan agak ragu ya bisa disemprot menggunakan angin, tapi jangan sering-sering disemprot teman-teman. Cuman sekali, 2 kali atau 3 kali. Udah teman-teman ya, jangan sampai terus-terusan, takutnya sealnya itu bisa keluar sendiri. Karena pelumas olinya itu sedikit teman-teman ya. Ini yang di converter teman-teman ya. Kalau di Mirek sama Livina ini agak berbeda. Biasanya tuh inputnya itu gabung di kampas, kalau ini tidak teman-teman ya. Jadi dia kerjanya nih, cara kerjanya ini mesin hidup, CVT muter teman-teman ya. Iya, mesin hidup CVT muter. Jadi penggerak kampasnya itu jadi di belakang, beda sama yang Honda Alphard itu beda teman-teman ya. Dia itu yang muter kampasnya dulu baru berjalan dengan CVT. Kalau yang ini berbeda. Ini input, CVT muter, lalu kampas. Cara kerjanya gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman kalau yang mau nanya silakan nanya. Nanti kalau misalkan pertanyaannya panjang, kita bisa jawab dalam video. Kalau pendek-pendek saya jawab di dalam komentar. Kemarin ada yang tanya bengkelnya di mana. Bengkelnya di Jogja teman-teman ya. Di Jogja, patokannya itu di Sleman Melati. Bengkel mobil Matic gitu teman-teman. Ini pemasangan pompa teman-teman ya. Ini pompanya dia itu modelnya sendiri, dekat body valve. Ini pemasangan gardan hampir selesai teman-teman ya.
Selesai, ini langsung kita pasang kepala babinya. Kalau di sini namanya kepala babi teman-teman ya. Mohon maaf kalau kata-katanya jelek. Tapi ya memang itu namanya. Kalau di sini ya dipanggilnya ya itu. Coba komen teman-teman apa namanya kalau di tempat teman-teman semua, berbagai daerah yang saya pegang itu apa namanya, yang saya tokok-tokok itu ya. Kok di sini namanya pala babi. Kalau casing dia itu yang di tengah-tengah itu namanya casing. Kalau tutup belakang itu namanya pantat. Kok di sini bilangnya pantat teman-teman ya, karena posisinya itu di belakang. Oke teman-teman, ini lanjut kita pasang CVT nya teman-teman ya. Ini lanjut kita pasang CVT. Saya eksperimen, ini yang saya angkat dari apa ya, biasanya saya dari CVT nya itu saya angkat CVT nya langsung saya masukkan ke casingnya itu. Tapi ini saya eksperimen lebih gampang mana, saya langsung dari casing ke CVT teman-teman ya. Jadi ngangkat casingnya dulu. Biasanya saya CVT-nya dulu diangkat, lalu saya masukin ke CVT-nya. Nah biasanya saya gini, berhubung saya mau pengen eksperimen, saya yang saya angkat casingnya teman-teman ya. Ini saya jauhin dulu kameranya. Ini saya siapin dulu, takutnya berat teman-teman ya. Ini saya angkat teman-teman. Ini ada gardan, kampas, tapi body valve belum naik teman-teman ya. Jadi agak lebih enteng. Dan ternyata berat banget teman-teman ya. Teman-teman jangan coba-coba pokoknya. Ini berat banget. Ini saya hampir nggak apa ya. Dan kebalik ternyata teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini saya pasang lagi. Jangan coba-coba teman-teman ya, karena ini berat banget. Tapi kalau teman-teman kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat ya jangan. Nanti takutnya jatuh, terjadi casingnya pecah teman-teman ya. Tapi kalau kuat ya nggak apa-apa sih. Tapi ya dia langsung masuk teman-teman. Biasanya saya kalau dari CVT, CVT-nya dulu yang saya angkat, saya masukkan ke casingnya, itu malah lebih lama. Kudu muter gardan. Itu iya gardannya itu. Ini enggak, langsung masuk teman-teman ya. Dan alhamdulillah, karena dia ngepasin perintah rigir yang di as itu teman-teman ya. Yang saya bilang tadi, dia itu mesin hidup, CVT-nya muter teman-teman. Enggak kayak di Honda, CVT Honda sama di Toyota teman-teman. Kalau di X-Trail dia itu ya kayak Alphard dia teman-teman ya. Dia itu muter ke ampas lalu CVT-nya. Tapi kalau ini CVT-nya yang muter lalu kampasnya teman-teman. Saya pun bingung. Saya mekaniknya tapi saya bingung teman-teman. Ini kita pemasangan body valve teman-teman ya. Ini kita cek lagi kabelnya ada yang kepasang enggak. Enaknya di apa ini, ya dia langsung masuk teman-teman ya. Kabelnya nggak ngelewer-ngelewer kayak di AT. Biasanya males itu masukin kabelnya itu ngelewer-ngelewer. Kalau ini ya enak. Tapi kalau susahnya kalau dia rusak body valve ya agak ribet teman-teman. Tapi kalau kayak gini ya enaknya enak model kayak gini teman-teman. Tapi kalau rusaknya body valve, aduh repot teman-teman.
Ini pemasangan baut 10 nya, karena dia ini yang di baut body valve sama langsung di casing itu berbeda teman-teman ya. Dia ini biasanya ada tulisannya 10 itu yang di body valve, tapi kalau yang langsung di casing, yang tembus di casing itu dia itu di angka 7 teman-teman ya. Hurufnya huruf 7. Enaknya di Nissan gitu teman-teman, ada tandanya dia. Di Nissan atau di Mitsubishi, karena sama aja sih teman-teman. Ngencingnya sama tangan aja teman-teman ya. Kalau menggunakan impact keseringan itu bablas, jadi mengakibatkan dol teman-teman. Jadi kalau impactnya pelan-pelan sih enggak sih teman-teman. Ini selesai body valve, ini pemasangan filternya teman-teman ya. Karena filter yang lama itu udah mampet. Filter ini utamanya teman-teman ya. Ini utamanya di mobil Matic ya ini. Tapi kalau mobil normal itu nggak perlu ganti teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen ganti filter tapi mobilnya masih enak, nah itu lebih baik dipakai dulu teman-teman. Tapi kalau udah ada gejala, misalkan ada hentakan sedikit atau lemot, itu lebih baik di flush atau diganti filternya teman-teman ya. Itu servis teringannya kayak gitu teman-teman ya. Karena Matic rusak ini kita bisa lihat dari karternya itu teman-teman. Karter dari juga di filternya itu, karena di filternya itu bisa tersumbat bekas kampas atau gram-gram, bisa juga. Tapi kalau penyakit seal nggak bisa sih teman-teman. Tapi kalau penyakit seal bisa dibaca dia. Kalau penyakit seal dia tuh nggak bisa jalan maju mundur dari pagi, tapi kalau panas dia mau. Itu kalau penyakit seal. Tapi kalau penyakit kampas dia itu ya kayak apa dia, pindahnya itu bisa nyentak, bisa juga delay. Efeknya itu banyak kalau kampas. Ini selesai karternya teman-teman ya. Ini pemasangan filter yang panjang, yang kecil. Kalau di CVT dia itu ada 2. Kita ganti semua teman-teman ya. Ini penampakan transmisi udah selesai teman-teman ya. Ini siap kita luncurkan dengan kita naikkan teman-teman. Kita luncurkan dengan keren, kita naikkan ke mobilnya teman-teman. Penampakan mobilnya itu di paling ujung teman-teman ya. Di paling ujung. Ini udah siap mau kita naikkan. Ini mohon maaf teman-teman ya, kita nggak bisa mau videoin proses penaikannya teman-teman, karena saya nggak punya kameramen. Jadi ya nunggu jadinya aja teman-teman ya. Mohon maaf, ini udah jadi. Ini saya coba kecepatan 70 80 aman teman-teman ya, nggak mati-mati. Saya cek berhenti sampai majunya itu aman. Ini saya coba sampai lari 100 coba temen ya. Nih kita posisi D. Ini kita coba lari 100 gimana. Ini lagi rame teman-teman ya. Kita nunggu agak sepi dulu.
Nah, kita dari sini teman-teman ya. Nih dari sini sampai lari 100. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan di share di teman-teman. Ini saya akhiri teman-teman ya, karena mobil udah oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.